Ya, selamat malam semuanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita saat ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apakah semuanya sudah siap untuk kita mulai pelajaran hari ini? Siap. Ya, kemudian peserta didiknya apakah semuanya hadir? Hadir. Oke. Ya, anak-anak sekalian, apakah dalam keseharian kalian di rumah pasti sebagian besar alat masak yang kalian gunakan di rumah itu menggunakan pegangan yang dari kayu? Ya. Ya. Jadi mengapa pada saat kita menggoreng atau memegang alat masak yang terbuat dari kayu tersebut, kita tidak merasa panas? Tangan kita tidak merasa panas. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Karena kayu memiliki sifat isolator panas, yaitu sebagai isolator panas, kayu tidak dapat menghantarkan panas sehingga tangan kita tidak merasakan panas saat menggunakan alat masak tersebut. Oke, jadi karena alat masak yang kita gunakan itu alat pegangannya dari kayu yang terbuat dari isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi dari pertanyaan yang Ibu berikan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.5 merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.5.5 mengidentifikasi perpindahan kalor secara konduksi, dan indikator pencapaian kompetensi 4.5.1 melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ya, dari kedua indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan kita capai untuk pelajaran kita hari ini. Setelah ini kita akan melakukan suatu percobaan, yaitu kita melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi dengan alat dan bahan 1 sendok logam dan plastik. Kemudian ada mentega, ada kacang kedelai 2 biji, kemudian air panas dan gelas. Dari percobaan yang akan kita lakukan, permasalahan yang nanti akan kita cari solusinya yaitu ketika kita memegang sendok logam yang dicelupkan ke dalam air yang panas, tangan kita akan merasakan panas setelah beberapa saat. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ya, kalian bisa perhatikan ada gambar tangan yang memegang sendok yang berisi air panas.
Dari permasalahan itu, kita akan menemukan rumusan masalah yang nanti akan kita cari solusinya, yaitu bagaimana proses pemindahan kalor secara konduksi. Ya, dari rumusan masalah ini kita akan melakukan suatu percobaan dengan LKPD yang telah Ibu bagikan, yang nanti akan kalian sebagai petunjuk untuk melakukan percobaan tersebut. Untuk itu, kalian boleh mengamati atau memperhatikan video animasi mengenai perpindahan kalor secara konduksi, dan setelah itu kalian boleh mengisi percobaan yang telah kalian amati nanti dalam hasil percobaan yang pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya, alat tambahan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian ada melakukan percobaan, yaitu langkah-langkah kerja. 1, tempelkan mentega pada sendok plastik. Kemudian setelah itu tempelkan mentega pada sendok logam. Setelah itu langkah yang ketiga, tempelkan kacang kedelai pada mentega di sendok. Setelah itu, kedua sendok plastik dan sendok logam, masukkan kedua sendok tersebut dalam gelas yang berisi air panas. Setelah itu kita masukkan kedua sendok dalam gelas yang berisi air panas dalam keadaan terbalik. Setelah itu, kalian boleh amati apa yang terjadi pada kacang kedelai. Selama kalian mengamati proses yang terjadi pada kacang kedelai, kalian boleh mengisinya pada LKPD, yaitu pada bagian hasil percobaan. Ya, setelah kalian mengamati apa yang terjadi pada kacang kedelai, kalian boleh mengisi hasil percobaan tersebut. Setelah itu dapat mempresentasikan apa yang telah kalian amati. Baik, Ibu. Sudah selesai mengamati apa yang terjadi pada kacang dan mentega yang ada pada kedua sendok yang berada dalam air panas. Sudah, Ibu. Silakan kalian mempresentasikan hasil percobaan dari yang telah kalian amati. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu yang pertama yang terjadi pada
kacang yang ada pada sendok logam, yaitu kacang tersebut jatuh. Terus yang kedua, hal itu terjadi karena mentega meleleh atau mencair. Yang ketiga, hal ini berarti bahwa sendok dari logam adalah berbahan konduktor yang dapat menghantarkan panas. Yang keempat, sedangkan pada kaca yang ada di sendok plastik itu tidak berubah atau posisinya tetap. Yang kelima, hal ini berarti bahwa sendok dari plastik adalah berbahan isolator yang artinya tidak menghantarkan panas. Demikian dari saya. Ya, sekian presentasi dari kelompok mengenai hasil pengamatan dari perpindahan kalor secara konduksi. Setelah itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Disilakan. Oke, saya Ibu. Untuk kesimpulannya, saya mengambil 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, menjadi panas atau kalor yang dapat merambat melalui logam merupakan peristiwa perpindahan panas atau kalor melalui perantara zat padat yang disebut juga konduksi. Dan kesimpulan yang kedua yaitu dari percobaan yang tadi ketong lakukan, dapat kita ketahui bahwa sendok logam merupakan contoh bahan konduktor yang dimana dapat menghantarkan panas atau kalor, sedangkan sendok plastik merupakan contoh bahan isolator yang dimana tidak dapat. Oke. Dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok, sekian untuk materi kita hari ini. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan dan akan dikumpulkan untuk minggu depan. Dan akhir dari pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menyelesaikannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Baik, Ibu.